Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati, kalimat ubah frekuensimu untuk menarik rezeki sesungguhnya menyimpan makna yang sangat dalam. Apabila dipandang dengan mata rohani, bukan sekadar dengan logika duniawi. Sebab para pencari hikmah memahami bahwa kehidupan ini tidak hanya bergerak pada hukum sebab akibat yang tampak oleh mata, tetapi juga pada hukum batin yang halus, yang bekerja di wilayah hati dan rahasia jiwa. Apa yang disebut manusia modern sebagai frekuensi dalam bahasa makrifat adalah keadaan ruhani seorang hamba. Kualitas getaran batinnya ketika berhadapan dengan Allah, dengan kehidupan, dan dengan dirinya sendiri. Karena hati manusia itu bagaikan bejana, apabila dipenuhi prasangka buruk, ketakutan, keserakahan, iri dengki, dan keluh kesah, maka bejana itu menjadi keruh, sehingga sulit menerima limpahan cahaya rahmat. Namun ketika hati dipenuhi zikir, syukur, tawakal, ridha dan husnuzan kepada Allah, maka hati itu menjadi bening, dan dari kebeningan itulah rezeki turun bersama keberkahan. Sebab rezeki dalam hakikatnya bukanlah semata uang, jabatan, atau banyaknya harta benda. Rezeki adalah segala sesuatu yang Allah alirkan untuk menghidupkan jiwa dan kehidupan seorang hamba. Nafas yang masih berhembus adalah rezeki. Hati yang tenang adalah rezeki. Anak yang saleh adalah rezeki. Ilmu yang bermanfaat adalah rezeki. Bahkan kemampuan untuk bersujud dengan khusyuk pun adalah rezeki yang tidak diberikan kepada semua manusia. Maka orang-orang arif tidak memandang rezeki hanya dengan mata lahir. Sebab ada manusia yang hartanya melimpah, tetapi hidupnya gelisah. Tidurnya penuh ketakutan, dan jiwanya terasa kosong. Ada pula orang yang sederhana, namun wajahnya dipenuhi cahaya ketentraman, lisannya lembut, keluarganya penuh cinta, dan hidupnya terasa cukup. Itulah keberkahan. Dan keberkahan tidak turun pada hati yang kotor. Allah berfirman, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ayat ini adalah rahasia besar tentang frekuensi rohani. Allah tidak mengatakan keberkahan turun karena kecerdikan manusia semata, tetapi karena iman dan takwa. Takwa adalah keadaan hati yang hidup. Ia adalah kesadaran terus-menerus bahwa Allah melihat setiap gerak batin hambanya. Ketika hati hidup dengan takwa, maka manusia tidak lagi berjalan hanya dengan ambisi dunia, melainkan dengan adab kepada Allah. Dari adab itulah keberkahan lahir. Sebab rezeki yang tidak disertai keberkahan hanya akan melahirkan kelelahan. Banyak manusia memperoleh uang, tetapi kehilangan keluarga. Mendapat jabatan, tetapi kehilangan kedamaian. Menggapai dunia, tetapi kehilangan dirinya sendiri. Karena itu, para ahli hikmah berkata, tidak semua yang bertambah itu menjadi kebaikan, dan tidak semua yang berkurang itu menjadi musibah. Dalam makrifat, mengubah frekuensi berarti mengubah pusat hidupmu dari ego menuju Allah. Sebab penghalang terbesar rezeki bukanlah sedikitnya peluang, melainkan tebalnya hijab dalam hati manusia. Dosa-dosa yang diremehkan, kesombongan yang tersembunyi, keluhan yang tak pernah berhenti, iri kepada kehidupan orang lain, dan cinta dunia yang berlebihan. Semuanya menciptakan kegelapan batin yang menghalangi datangnya cahaya pertolongan Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba dapat terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Perhatikanlah, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang relasi, tetapi karena dosa yang menggelapkan ruhnya sendiri. Sebab maksiat bukan hanya meninggalkan bekas di catatan amal, tetapi juga meninggalkan noda pada hati. Dan hati yang gelap sulit memantulkan cahaya rahmat. Oleh sebab itu, para sufi lebih sibuk membersihkan batinnya
daripada mengejar dunia. Mereka memahami bahwa dunia hanyalah bayangan, semakin dikejar ia semakin menjauh. Tetapi ketika hati dekat kepada Allah, dunia datang dalam keadaan tunduk. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah rahasia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia lahir dari jalan langit, bukan semata jalan bumi. Ketika manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, ia akan hidup dalam kecemasan karena merasa semua beban berada di pundaknya. Tetapi ketika ia bersandar kepada Allah, ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba. Sedangkan Allah adalah sebaik-baik pengatur kehidupan. Tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, melainkan membersihkan hati dari ketergantungan kepada selain Allah. Sebab ada orang yang bekerja keras, namun hatinya bergantung pada manusia. Dan ada orang yang bekerja dengan tenang, karena hatinya bergantung kepada Rob semesta alam. Yang kedua inilah yang hidupnya dipenuhi ketentraman. Dalam hikmah para arifin dikatakan, apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan milikmu tidak akan bisa kau paksa tinggal. Rasulullah bersabda, ketahuilah, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat, kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Hadis ini membebaskan jiwa dari ketakutan kepada makhluk. Sebab banyak manusia kehilangan frekuensi ruhani karena terlalu takut miskin, terlalu takut gagal, terlalu takut tidak dihargai manusia. Ketakutan itu membuat jiwanya sempit. Padahal rezeki tidak pernah berada di tangan manusia. Semuanya berada dalam genggaman Allah. Maka orang yang mengenal Allah akan berjalan di bumi dengan hati yang ringan. Ia bekerja tetapi tidak diperbudak pekerjaannya. Ia mencari nafkah tetapi tidak menjadikan dunia sebagai tuhannya. Ia berusaha maksimal, namun jiwanya tetap bersujud. Mengubah frekuensi dalam makrifat juga berarti memperindah akhlak. Sebab akhlak yang baik adalah magnet rahmat Allah. Senyum yang tulus, memaafkan kesalahan orang lain, membantu tanpa pamrih, memuliakan orang tua, menjaga silaturahmi, dan tidak menyakiti hati manusia. Semuanya membuka pintu rezeki yang tidak terlihat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan bahwa rezeki berkaitan erat dengan keadaan hati dan hubungan antar manusia. Karena sejatinya, rezeki bukan sekadar materi, tetapi aliran rahmat Allah dalam kehidupan. Maka jangan heran jika ada orang yang sedikit hartanya, tetapi hidupnya terasa lapang. Sedangkan ada orang yang melimpah hartanya, namun hidupnya terasa sempit. Sebab kelapangan sejati bukan di dompet melainkan di hati. Orang-orang arif juga memahami bahwa syukur adalah frekuensi tertinggi dalam menarik keberkahan. Allah berfirman, jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kalian. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, tetapi kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam segala keadaan, bahkan dalam luka sekalipun. Sebab orang yang bersyukur tidak memandang hidup hanya dari apa yang hilang, tetapi dari apa yang masih Allah titipkan. Ketika hati bersyukur, ia menjadi lapang. Dan hati yang lapang lebih mudah menerima cahaya pertolongan Allah. Pada akhirnya, rahasia terdalam dari mengubah frekuensi untuk menarik rezeki bukanlah tentang bagaimana semesta melayani keinginanmu, tetapi bagaimana jiwamu kembali selaras dengan kehendak Allah. Sebab semakin dekat seorang hamba kepada Allah, semakin ia memahami bahwa rezeki terbesar bukan apa yang masuk ke tangannya, melainkan ketika Allah memenuhi hatinya dengan ketenangan. Karena harta dapat habis, manusia dapat pergi, dunia dapat berubah.
Tetapi hati yang mengenal Allah akan selalu hidup dalam kecukupan. Dan disitulah makom tertinggi rezeki. Ketika seorang hamba tidak lagi sibuk menghitung apa yang ia miliki, melainkan tenggelam dalam rasa cukup karena merasa memiliki Allah di setiap detik kehidupannya.